Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Nabiyyina al-amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku yang terhubung di ta'lim pengajian petang ini waktu Indonesia bagian barat, dan boleh jadi di tempat Anda terhubung zonasi waktunya berbeda, baik yang di Malaysia, di Turki, ataupun juga belahan dunia lain yang terhubung lewat Zoom ataupun channel YouTube di kesempatan kali ini. Izinkan kami mengawali dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga seluruh kita tanpa kecuali senantiasa mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan keberkahan dari setiap titian aktivitas yang kita kerjakan, baik yang telah kita lalui, yang sedang kita lakukan, ataupun yang tengah kita persiapkan. Semoga seluruhnya diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa terasa, hari ini kita telah berada di penghujung mendekat ke akhir Rajab. Setidaknya sampai ke tanggal 24 Rajab 1433 Hijrah, yang dalam hitungan waktu kita akan memasuki bulan Ramadan. Waktu yang sangat singkat yang boleh jadi sekitar 36 atau 37 hari ke depan kita akan berjumpa dengan Ramadan. Di saat yang bersamaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kepada kita usia, kesempatan yang cukup panjang dalam beraktivitas di bumi ini. Kita pun berharap bahwa seluruh aktivitas ini dapat mengantarkan pada kualitas hidup yang baik, akhir kehidupan yang mulia, husnul khatimah, dan puncaknya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendapatkan rahmat berupa surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rumusan itu di dalam Al-Quran dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diksi yang sangat positif. Bahkan diperintahkan kepada Rasulullah SAW untuk diviralkan 15 abad yang lalu dalam bentuk berita gembira. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-25. Allah berfirman, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Muhammad SAW, berikan kabar gembira, viralkan kepada hamba-hambaku bahwa siapapun yang telah beriman dan mengimplementasikan, membuktikan keimanannya itu dengan memperbanyak amal soleh, maka berikan kabar gembira kepada mereka, aku telah persiapkan kepada mereka berbagai macam surga, beragam surga, berdasar amal soleh yang telah mereka kerjakan saat berkehidupan di dunia. Karena itulah Allah hadirkan orang-orang yang berkehidupan, orang-orang yang berpulang, hidup dan mati, dan ditujukan itu semua, kata Allah, untuk menguji siapapun yang masih hidup, agar ingat berapa banyak amal soleh yang telah ia kumpulkan sebelum kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebutkan di Quran surah ke-67 Al-Mulk di ayat yang kedua. Huwallazi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang telah mencipta kematian. Terkadang kita sekarang bukan hanya mendengar, tapi bisa melihat. Dulu kita mendengar di belahan desa sana, kampung sana, kota sana ada orang meninggal. Terpisah sekian bukit, terpisah sekian jarak. Sekarang bahkan yang di Ukraina, bahkan yang di Eropa, timurnya, baratnya, di Amerika, sampai ke Afrika, kita bisa menyaksikan beritanya. Baik di kanal televisi, baik sampai kemudian kita lihat di media sosial dan sebagainya. Semua itu baik kematian yang kita persaksikan ataupun kehidupan yang sampai kepada kita dan merasa gembira kita dengan lahirnya bayi tetangga kita, kerabat kita, keluarga kita. Tapi sesungguhnya kata Allah, baik yang hidup
membawa kebersihan, kebaikan, ataupun yang wafat dipertontonkan di hadapan kita. Terkadang sudah banyak amalnya, sudah baik orangnya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu sesungguhnya untuk menghentak jiwa kita, bertanya kepada hati kita yang paling dalam. Sampai di detik itu, sampai usia yang telah Allah berikan, berapa banyak amal soleh yang kita kumpulkan demi menyongsong harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah dan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingin wafatnya indah, husnul khatimah, orang yang menginginkan nikmat kubur, orang yang menginginkan surganya Allah, maka bekalnya iman dan amal soleh. Maka siapapun yang diberikan kehidupan sampai detik ini, berapa puluh tahun kah? 40 tahun kah? 50 tahun kah? Atau lebih, bahkan kurang di bawah itu, sekarang tinggal kita pertanyakan. Sekiranya Allah wafatkan kita dalam waktu yang kita tidak mengetahui, mungkin dekat, mungkin juga boleh jadi masih jauh, tapi jujur tanyakan pada diri kita, berapa banyak bekal yang telah kita kumpulkan sekiranya bahkan saat ini kita berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kegelisahan dalam hati kita, rasanya belum siap, rasanya belum cukup, rasanya masih banyak kesalahan yang dikumpulkan. Karena itu kita berharap ada peluang-peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk mengumpulkan amalan yang lebih besar, dan juga menghadirkan suasana beribadah yang dengan penunaian itu bisa menggugurkan dosa-dosa, menghapuskan kesalahan-kesalahan. Tentu kita akan merasa berbahagia yang sangat luar biasa. Dan bahkan ketika Allah merespon itu semua dengan menghadirkan satu momentum. Nah, inilah titik yang mengantarkan kita pada pembahasan mengapa kita mesti mengaji saat ini, mempersiapkan satu bahasan yang sangat penting, sangat dahsyat, karena apa yang akan kita songsong ke depan, yang akan kita dapati lebih kurang sebulan mendatang, itu adalah jawaban dari doa-doa kita. Itu adalah jawaban dari harapan-harapan kita. Kita menginginkan banyak berkumpul amal saleh, maka Allah kumpulkan di waktu ini. Kita menginginkan ada ampunan yang bisa menggugurkan dosa-dosa, Allah hadirkan momentum yang siang malamnya hadir ampunan dosa di dalamnya. Kita menginginkan di waktu itu terkumpul satu rahmat Allah, maghfirahnya, bahkan jaminan untuk mendapatkan surganya. Maka Allah kumpulkan di saat itu. Dan ini hanya terjadi 1 tahun sekali. Momentumnya sekali dalam setahun. Artinya kalau kita tidak manfaatkan, di tahun ini kita dapati, belum tentu kita bisa mengulang di tahun yang akan datang. Kalau kita tidak memperbaiki tahun-tahun sebelumnya, yang boleh jadi tidak maksimal kita optimalkan mengisi waktu-waktu yang mulia itu, boleh jadi belum kita dapati kesempatan-kesempatan di masa yang akan datang untuk mendapatkan suasana yang serupa. Itulah Ramadan. Itulah Ramadan dengan segala keunggulan, kemuliaan-kemuliaannya. Dan menariknya, ternyata ayat turunnya Ramadan yang menjadikan bukan sekedar kewajiban puasa itu langsung ditunaikan saat Ramadan yang dimaksudkan, tapi juga menghadirkan berbagai keistimewaan yang lainnya. Ternyata turunnya itu bukan di bulan Ramadannya. Turunnya kurang lebih sebulan sebelum tibanya perintah ibadah siam itu. Tepatnya di hari Senin, di tanggal 2 di bulan Sya'ban, di tahun kedua Hijrah. Jadi 2 tahun Nabi SAW tiba kemudian di Yathrib yang kelak menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah dalam peristiwa hijrah itu. Kemudian di bulan yang ke-8 yaitu bulan Sya'ban, di hari Senin, di tanggal yang kedua, di tahun kedua Hijrah, turunlah kemudian surah kedua Al-Baqarah ayat 183 dan bersamaan dengan 184-nya. Yang viral disebut dengan ayat puasa itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Demikian di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183. Hai seluruh insan yang beriman, baik yang merasa imannya kuat sehingga dekat dengan Allah, ataupun yang standar sehingga biasa-biasa saja, ataupun yang imannya lemah sehingga merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena huruf ya yang disebutkan 361 kali dalam Al-Quran itu berfungsi untuk memanggil dengan 3 jarak. Jarak yang dekat, menengah, ataupun jauh. Seakan Allah ingin menegaskan bahwa pemilik iman yang mengatakan saya beriman, siapapun dia, laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, tuan, puan, ya boleh jadi keadaannya berbeda-beda. Ada yang imannya kuat, ada yang biasa-biasa, standar, ada yang memang lemah imannya. Kata Allah, ayyuhalladzina amanu. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya berfungsi menguatkan, namanya munada dalam ilmu nahu. Haknya tanbih untuk mengingatkan. Seakan Allah ingin mengatakan, aku tegaskan, aku ingatkan pada kalian semua.
alladzina amanu. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Itu mencakup keseluruhan tanpa kecuali. Jadi Allah itu menyebut semua tanpa kecuali, disamakan semuanya. Hei semuanya yang beriman, sepanjang kalian beriman, aku akan anugerahkan kepada kalian satu amalan yang dengan amalan itu, yang imannya lemah menjadi menguat, yang menengah menjadi lebih kuat, yang sudah kuat pun menjadi lebih lekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amalan itu berupa siyam, kutiba alaikumus siyam. Mulai detik ini, saat ini diwajibkan bagi kalian menunaikan ibadah siyam. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, dan diharapkan dengan itu ketakwaan kalian meningkat sehingga mudah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini turunnya itu sebulan sebelum pelaksanaannya. Dan menariknya, di periode rentang waktu sebelum penunaian ini, sebelum penunaian ibadah Ramadan, sebulan sebelumnya, Nabi SAW itu menyampaikan kepada para sahabatnya kurikulum-kurikulum nabawi, persiapan-persiapan sebelum Ramadan, sehingga saat tiba ibadahnya, saat tiba momentumnya, semua umat Islam sudah mendapatkan kesiapan, lapang menerima segala perintah, lapang menerima segala larangan. Ini yang dikerjakan, ini yang ditinggalkan. Keadaan hati yang lapang, sikap yang nyaman dalam menerima sesuatu. Jadi kalau cawan hatinya itu besar, luas, apapun yang diberikan itu mudah diterima. Tapi kalau sempit, kecil saja, ya apapun yang diterima, soalan-soalan kecil pun akan jadi rumit. Ya, tapi kalau hati kitanya lapang, keadaan kitanya baik, nyaman, apapun yang diberikan itu mudah untuk diterima. Nah, sesuatu yang dilakukan untuk melapangkan hati, sehingga keadaan hati itu luas, nyaman, dan mudah menerima segala sesuatu, itu disebut dengan tarhib namanya. Dari kata rahaba, yurahibu tarhiban. Ya, upaya untuk melapangkan keadaan hati kita sehingga menjadi lapang, enak, nyaman, luas disebut dengan tarhib. Orang Arab ketika ada seseorang datang berkunjung misalnya, entah ke rumah atau ke kediaman, ya, dia datang kemudian lantas tuan rumah ingin menyambut, mengatakan, selamat, kami sudah lapang menerima Anda. Apapun yang akan Anda ingin kerjakan di tempat kami, silahkan. Duduk senyamannya, nikmati hidangan seenaknya, senyamannya. Maka orang Arab mengatakan marhaban. Dari kata rahaba yarhabu, marhaban. Ya, keadaan yang lapang, yang tenang, dan nyaman. Lantas mereka mengatakan, ahlan wa sahlan. Ya, ahlan, nazaltum ahlan, halaltum sahlan. Itu kalimat lengkapnya. Nazaltum ahlan, engkau tiba, Anda tiba di sini, di kediaman ini, sebagai ahli rumah ini, sebagai keluarga bagi kami. Wa halaltum sahla, apapun boleh Anda kerjakan, bisa Anda lakukan, silahkan. Itu sahlan, jadikan mudah ya beraktivitas di sini. Maka disingkat kalimatnya menjadi ahlan wa sahlan wa marhaba, dan hati kami sudah lapang. Jadi apapun yang Anda ingin kerjakan, ingin lakukan, ingin tanyakan, kami terbuka untuk menyambut Anda semua. Itulah marhaban. Upaya untuk mewujudkan itu, menata, melatih hati, sehingga ketika diperintahkan untuk ibadah di bulan Ramadan, siap, sami'na wa ata'na, lapang hati kita. Diperintahkan untuk meningkatkan solat, siap. Diperintahkan untuk tak makan, tak minum, siap puasa, siap. Diperintahkan meningkatkan interaksi dengan Al-Quran, siap. Upaya untuk mewujudkan itu digunakan dalam bentuk kata kerjanya, infinitifnya menggunakan bentuk rahaba, yurahibu. Sifatnya, karakteristiknya disebut dengan tarhib namanya. Dari sinilah muncul kekinian kita kenal dengan istilah tarhib Ramadan. Nanti dekat-dekat Ramadan kita katakan marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Nah, kalau kita ucap marhaban Ramadan, hati kita itu sudah lapang. Jadi kalau ada orang berkata marhaban Ramadan tapi dia tak siap untuk tarawih, tak siap untuk siam, tak siap untuk interaksi dengan Al-Quran, itu belum marhaban namanya. Nah, jadi tarhib Ramadan itu bagian dari sunnah Rasulullah SAW yang dipersiapkan sebelum menghadapi ibadah Ramadan yang sesungguhnya. Itulah warming up Ramadan yang sesuai dengan kurikulum Nabi SAW. Nah, tugas kita saat ini adalah mengeluarkan kurikulum itu. Apa saja di antara kurikulum Nabi SAW yang dihadirkan oleh beliau sebagai warming up Ramadan, yang diharapkan dengan itu kita bisa nyambut, mengisi Ramadan dengan keadaan hati yang lapang, dengan motivasi yang kuat untuk ibadah, dan harapan-harapan kita tadi yang kita sampaikan di awal. Bertambahnya pahala, kemudian meningkatnya amal saleh, tertutupnya kesalahan, terampuni dosa-dosa, itu bisa kita raih dalam proses menunaikan ibadah Ramadan yang dimaksudkan. Maka mari kita coba keluarkan
Kurikulum Ramadan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dua pendekatan. Yang pertama sebagai motivasi, ada apa di bulan Ramadan sehingga kita mesti bersiap untuk menyiapkan diri jauh-jauh hari sebelum sampai ke Ramadan. Dan yang kedua adalah bagaimana nanti merencanakan kurikulum, kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan saat Ramadan sehingga tidak terjadi ketika sampai Ramadan ada kebingungan. Ya, apa yang harus dikerjakan? Pagi-pagi mengerjakan apa? Siang mau lakukan apa? Nah, sebelum sampai ke Ramadan, insan beriman itu sudah tahu apa yang harus dia kerjakan. Dan kalau masih ada waktu nanti, kita akan bahas di bagian terakhirnya, parameter kesuksesan Ramadan. Bagaimana kita bisa melihat bahwa Ramadan yang kita telah tunaikan itu sukses dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Nah, itu sekiranya mukaddimah yang mengantarkan kita pada bahasan. Jadi kita belum mulai, ini baru mukaddimah. Sekarang Mas Dito dan kawan-kawan, sekarang kita masuk ya ke sesi bahasan utamanya. Saya minta izin untuk sejenak berdiri untuk mengurai. Bismillah. Baik, jadi sesi pertama kita akan coba urai dulu tentang segala yang terkait dengan motivasi Ramadan. Ya, kalau kita keluarkan tentang keistimewaan Ramadan. Ya. Ramadan. Apa yang spesial di Ramadan ini yang menuntut kita untuk bersiap diri? Ya, bahkan jauh sebelumnya, bahkan isyarat dari Allah pun dengan menurunkan ayat kewajiban puasa itu sebulan sebelum pelaksanaan Ramadan. Ada apa di dalamnya? Ya. Baik, yang pertama mari kita lihat satu-satu ya. Kita turunkan karena waktu kita terbatas, saya mungkin turunkan 2 sampai 3 saja dari sekian banyak. 1, 2, 3. Baik, yang pertama, Ramadan adalah satu-satunya momentum, satu-satunya waktu yang penuh sifatnya yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama sebulan yang mengumpulkan peluang ampunan tanpa jeda 24 jam. Ya, jadi di sini di bulan Ramadan ini Allah hadirkan puncak ampunannya siang dan malam 24 jam tanpa jeda. Dan bukan sekedar dihadirkan, tapi didorong setiap hamba itu untuk memanfaatkan waktu ini. Ya, karena di luar Ramadan pun Allah buka, tak ada batas ampunan yang Allah berikan. Sekarang pun Allah buka. Siapa yang ingin kembali kepada Allah, dia bertobat, diampuni. Ada peluang 24 jam. Tapi bedanya Ramadan, atau orang Malaysia cakap bezanya Ramadan, gitu kan? Bezanya Ramadan itu didorong ya semua hamba itu untuk memanfaatkan waktu ini. Dan secara fitrah itu diberikan kekuatan kepada jiwa untuk memerintahkan ya kebagian fisiknya, jasmaninya untuk merespon segala hal yang dimintakan oleh Allah dan Rasulnya demi meraih ampunan ini. Siang dan malamnya. Mari kita hadir. Misal ya, di siangnya Allah memberikan support dengan ibadah yang bila dimanfaatkan ibadah itu dengan benar, bukan hanya pahala, bonusnya ditunaikan itu selesai ditunaikan ada potensi diampuni dosa. Itu ibadahnya disebut dengan siam namanya. Siam. Ya, bukan sekedar puasa. Oh, hati-hati ya. Karena nanti ada 2 diksi dalam Al-Quran yang menunjuk pada puasa. Satu saum, sekali saja disebutkan dalam Al-Quran. Quran surah 19 di ayat yang ke-26. Ya, inni nadhartu lirrahmani sauma falam ukallimal yawma insiya. Ya kan? Nanti kisahnya tentang Sayyidah Maryam alaihissalam. Nanti ada siam. Jadi ada saum sekali disebutkan dalam Al-Quran, ada siam 9 kali disebutkan dalam Al-Quran. Nah, ini yang dimintakan kutiba alaikumus siam. Nanti ada perbedaan, ada penekanan pada diksinya. Nanti kita akan bahas kemudian. Nah, ini siam, malamnya ada qiyam. Ya, ada qiyam. Bedanya tipis saja, ya. Beda 1 huruf saja, beda 1 huruf. Yang ini sad, yang ini qaf. Ya, ini siam, yang ini qiyam. Tapi menariknya, baik siam ataupun qiyam saat ditunaikan, yang satu ditunaikan di siang hari, yang satu ditunaikan di malam hari. Baru kita tunaikan saja dan kita manfaatkan di sela-sela itu untuk bermunajat kepada Allah ampunan, itu seketika langsung melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Langsung keluar jaminannya. Ya, kita lihat misalnya Nabi sampaikan. Misal di hadis riwayat kita ambil yang paling sahih misalnya di Al-Bukhari.
Hadis riwayat Al-Bukhari. Bahkan sejak di Kitabul Iman, kitab yang kedua, topik kedua, Kitab Iman, ya, nomor hadis 38. Jadi di Al-Bukhari itu ada 97 topik, ya, dari kitab Badul Wahyi, topik pertama, topik kedua tentang Kitabul Iman, yang ketiga tentang Kitabul Ilmi. Nah, itu semua topik itu diurutkan berdasarkan kebutuhan hidup kita. Jadi kalau Anda misalnya ingin belajar tentang menuntut ilmu yang efektif, bagaimana cepat menghafal, ya, menata aktivitas belajar dengan baik, itu dikeluarkan nanti topik yang ketiga. Terkumpul di situ nanti tips-tips kurikulum dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang beraktivitas di niaga, keluarkan Kitabul Buyu dan seterusnya. Ini ada di Kitabul Iman, nomor hadis ke-38, ya. Nah, kemudian apa yang Nabi sampaikan? Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man shama Ramadhana. Ini diungkapkan dengan kata kerjanya, man shama. Saya agak percepat. Man shama diungkapkan dengan kata kerjanya, disebutkan waktunya Ramadan. Jadi untuk membedakan antara puasa yang ditunaikan di Rajab misalnya, di bulan-bulan haram seperti Al-Muharram, ya, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, atau bulan-bulan lainnya, atau Senin, Kamis di waktu biasa, ini khusus spesifik untuk Ramadan saja. Man shama Ramadhana, siapapun, man ismun mausulun yadullu ala fardiyatil ammiyah. Jadi konjungsi, ya, kata penghubung yang menunjuk kepada objek, kadang-kadang subjek, bentuknya personal kepada setiap kita, personal, tapi sifatnya tanpa batas, luas. Ya, kata Nabi, siapapun, baik itu lelaki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, sepanjang memenuhi kualifikasi, lalu dia menunaikan puasa khusus di bulan Ramadan. Itu siangnya, amalan siang. Imanan wa ihtisaban, dia tunaikan karena imannya, ikhlas dia tunaikan kerana Allah, sungguh-sungguh dia di situ menunaikan puasa Ramadannya. Lalu ihtisab, ada nuansa untuk mengoreksi diri, ya, nuansa untuk mendekat kepada Allah. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini bonusnya. Kita belum bicara pahala. Kita baru bicara bonusnya. Ini yang didapatkan di Ramadan yang tidak ditemui di bulan-bulan lain. Anda puasa di bulan ini dapat pahala, tapi belum tentu mendapatkan keistimewaan ini. Anda puasa di hari Senin dapat pahala, tapi belum tentu mendapatkan curahan rahmat ini. Apa itu? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Min dhanbi. Ghufira lahu menggunakan bentuk pasif, ya, infinitif, fi'il madhi, past tense, tapi bentuknya pasif. Ya, kalau di ilmu balaghah itu, kalau kita baca ini dengan ilmu balaghah, ini memberikan kesan penguat, taukid. Jadi kalau ada satu jaminan diberikan dalam bentuk fi'il madhi, itu sifatnya taukid, yang betul-betul menguatkan. Ya, jadi bukan sekedar kata-kata hampa makna, tapi ada sesuatu yang ingin ditekankan di balik ini. Nabi ingin mengatakan, siapapun yang mengerjakan puasa, benar ditunaikan karena iman, dia ikhlas tunaikan, ada nuansa korektif dan introspeksi diri saat dia menunaikan itu, ghufira lahu. Ya, dijamin kata Nabi, ya, aku tekankan, aku kuatkan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dia berpotensi diampuni Masya Allah. Segala, semua. Di bahasa Arab itu kalau ada panjang itu menunjuk kepada segala hal tanpa batas. Ya, baik menunjuk kepada benda, keadaan, sifat, karakter dan sebagainya. Kalau saya ingin cakap, saya katakan misalnya ma fi hadhil qa'ah lil jam'iyah. Semua hal yang ada di ruangan ini milik yayasan. Maka tanpa kecuali, ya, papan tulisnya, whiteboard, kitab-kitabnya, semua benda ada di sini. Jadi kalau di bahasa Arab diungkapkan dengan itu menunjuk semua tanpa kecuali. Ramadan berpeluang menghadirkan ampunan Allah bagi semua dosa tanpa kecuali. Masya Allah. Dan bukan hanya siangnya, ya, malamnya pun demikian. Ya, Nabi sampaikan dengan diksi yang nyaris serupa, hanya perbedaannya qaf dan sad saja. Kalau yang siang man shama, yang malam man qama Ramadhan. Man qama Ramadhan. Man qama Ramadhan. Imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dengan diksi yang serupa, kalimat yang sama, perbedaannya hanya di qaf dengan sad. Ini sad man shama, yang ini qaf man qama. Siapa yang bangun malam harinya,
Ya, dan disupport, langsung diberikan caranya. Ini yang berbeza di waktu-waktu yang lainnya. Di waktu lain diberikan kesempatan untuk bertaubat malam hari, untuk minta ampun, tapi Ramadan diberikan dorongan dan dilekatkan kepada fitrah. Ya, karena itu ketika masuk bulan Ramadan, setiap insan beriman sepanjang masih ada iman dalam dirinya, itu ada dorongan untuk menyiapkan ibadah di malam hari. Bahkan ada yang berebut ke masjid, ada yang simpan sejadah, ada yang siap-siap untuk mengejar apa? Keutamaan ini. Ya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa yang mampu menunaikan ibadah di malam harinya, malam Ramadan, namanya qiyam. Kata kerjanya disebut qama, ya sifatnya disebut dengan qiyam. Ya. Di bulan Ramadan saja, berbeda dengan yang lain. Imanan wa ihtisaban, dia kerjakan karena imannya, tulus, ikhlas karena Allah. Lalu dia ada nuansa korektifnya, bahkan diajarkan doanya oleh Rasulullah. Ya, bagaimana memintanya supaya diampuni pada saat itu. Ya, kalau kita baca itu hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, nomor hadis 3513 dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, dengan ya halaman 648 di kitabnya itu, ya Anda akan temukan kalimat yang langsung diajarkan Nabi pada Sayyidah Aisyah. Ketika beliau bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ara'aita in alimtu?" Ya kan? "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku mengetahui ya bahwa di malam-malam Ramadan itu bertepatan dengan Lailatul Qadar? Ma aqulu fiha?" Apa yang aku katakan? Apa kata Nabi? Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Quli," katakanlah pada malam-malam itu, "Ya Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni." Permintaannya ini. Nabi mengajarkan, fokuskan kepada ini permintaannya. Ya, kalau engkau dapati suasana malam yang enak, nyaman, tenang, yang menandakan bukan malam biasa di malam-malam itu, maka segera fokuskan pada permintaan ini. Ini yang oleh Nabi difokuskan kepada ampunan ke sini. Ya. Ya, sedangkan riwayat-riwayat yang sampai kepada kita, ya untuk mengejar keutamaan malam itu, setiap malamnya kita beribadah. Sehingga potensi mendapatkan malam Al-Qadar atau malam-malam yang mulia sifatnya bisa kita dapatkan di situ. Kalau setiap malamnya kita lakukan. Ini hanya terjadi pada Ramadan. Siang malamnya terbentang ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi yang puasa otomatis nanti ketika berbuka diminta berdoa. Bagi yang malam ketika di antara jeda dua salat dia diminta untuk berdoa. Ya, nanti jangan salah, ada doanya nanti ya. Saat berbuka itu jangan sampai fokus kita dialihkan hanya kepada menu makanan saja ya untuk membatalkan atau berbuka puasa. Ada satu rahasia besar yang disampaikan nanti oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa berbukanya orang puasa itu di antara peluang berdoa yang sangat besar kemungkinan untuk dikabulkan. Bahkan redaksi hadisnya menunjukkan sulit untuk ditolak. Thalathatul la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan yang sulit doanya ditolak, ya. Siapa golongan itu? Satu, al-imamul adil, ya, pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua, as-sa'imah hatta yuftira, orang puasa sampai dia berbuka. Dan yang ketiga, da'atul mazlum, doa orang yang terzalimi, teraniaya. Nah, ini nanti arah doanya itu diarahkannya ke sini. Apa yang penting dari ini? Perhatikan baik-baik. Saking dibukanya peluang ampunan dari semua dosa. Jadi ini tidak main-main ya. Kita sekarang kalau mau mengukur begini. Coba rasakan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Di hari ini saja. Di hari ini saja, ya. Kita tidak perlu hitung ke sebelum-sebelumnya. Hari ini saja berapa banyak dosa dikumpulkan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, di kepala saja, ya. Berapa banyak di hari ini salah prasangka, salah duga, suudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap hambanya yang lain. Berapa kali di hari ini terjadi pandangan salah lihat. Seharusnya ini yang hanya boleh dipandang, ini yang tak boleh dipandang. Ternyata yang tak boleh dipandang itu yang dilihat. Keliru kan? Dosa kan? Berapa kali lisan salah ucap? Berapa kali telinga salah dengar? Sampai ke ujung kaki. Di hari ini saja. Di hari ini saja. Sekarang akumulasikan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dari mulai balik sampai dengan kini. Dan dari semua itu kita membayangkan betapa terkumpul banyak kesalahan yang dilakukan. Dan kita berharap dalam kesempatan itu untuk mendapatkan surga. Maka orang cerdas, al-kayyis, orang cerdas itu kalau tahu ya masih banyak kekurangan yang dilakukan, dia harus segera tutup dulu itu. Bersihkan dulu, hapuskan. Supaya yang solehnya naik, yang salahnya tertutup. Maka di antara cara untuk menghapuskan itu adalah dengan bertobat. Ya, dan menariknya ada 1 bulan penuh yang dianggap semua ibadahnya itu juga ya bagian dari taubat. Jadi bukan hanya spesifik meminta, bagian ibadah yang terjadi pada saat itu dimaknai juga dengan taubat.
Ya, karena itulah Allah bentangkan maghfirah itu selama sebulan penuh, 1 bulan siang dan malamnya. Ya. Dan ini yang menjadikan malaikat Jibril dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi dalam kitabnya Al-Mustadrak itu pernah 1 kali berdoa kepada Allah saat Nabi hendak naik ya ke mimbar beliau untuk memberikan khutbah atau tausiahnya. Jadi mimbar Nabi itu ada 3 gundakan. Ya, setiap naik ke 1 gundakannya, malaikat Jibril berdoa, Nabi mengaminkan. Ini tak biasa. Karena biasanya Nabi yang berdoa, malaikat mengaminkan. Ini malaikat bermohon, Nabi mengaminkan. 1 di antara 3 permohonannya itu, ya, beliau menyampaikan, Raghima anfu rajulin, kata malaikat Jibril, Raghima anfu rajulin, sangat terhina. Bu'dan, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sangat disayangkan, jauh dari rahmat Allah. Liman adraka ramadhana falam yughfar lahu. Siapa yang mendapati Ramadan, disampaikan oleh Allah ke bulan Ramadan, tapi tak mampu dia memanfaatkan waktu itu untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, amin. Kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah. Ini bagian pertama. Karena itu kita mesti punya persiapan. Ya, mesti punya persiapan. Karena kuncinya ini siam dan qiyam. Karena itu di Al-Quran ini 1 paket. Tak bisa berdiri sendiri. Ramadan itu 1 paket. Bukan hanya puasa di siang harinya, tapi malamnya pun itu pelengkapnya. Ya, malamnya pelengkapnya. Betul, Anda puasa siang dari fajar sampai dengan ke maghrib. Ditunaikan dengan baik. Tapi malamnya Anda tak menunaikan ibadah qiyam. Ya, maka puasanya betul. Sudah selesai, tuntas, tak ada qadha, sah puasanya, hanya sayang Ramadannya tak sempurna. Karena redaksi Qur'annya langsung mengatakan thumma atimmus siyama ilal lail. Quran surah kedua Al-Baqarah di pertengahan ayat 187. Thumma atimmus siyama ilal lail. Di antara tafsirnya, di antara dari sekian banyak pemaknaan, di antara tafsirnya, kemudian sempurnakanlah ibadah siam itu dengan menunaikan ibadah malamnya. Ada apa di malamnya? Ada qiyam. Ya. Hati-hati, ini peluang besar. Jadi kalau tidak dipersiapkan dari sebelumnya, tidak berlatih dari sejak sekarang, disiapkan betul, nanti sampai ke Ramadan malah dijadikan sebagai ajang latihan. Ya, jadi tak siap. Maka terjadilah kemudian grafiknya turun naik tak menentu. Ya, orang cakap sekarang ada kemajuan-kemajuan. Awal Ramadan kan penuh tuh masjid ya. Ya, awal Ramadan kan ibadah awalnya tuh malamnya, ya kan? Malamnya penuh, malam pertama. Malam kedua, ketiga, pertengahan terjadi kemajuan. Safnya maju ke depan tuh. Sudah mulai kosong bagian belakangnya. Nanti akhir-akhir Ramadan, menjelang akhir, nah sibuklah. Ada yang bersiap untuk Idul Fitri, ada yang bersiap untuk mudik dan sebagainya. Ya, tak sadar bahwa ada peluang-peluang yang dahsyat. Bahkan saking dahsyatnya Nabi katakan, jika muncul akhir Ramadan, kencangkan ikat pinggangmu. Siapkan lebih kuat lagi. Karena anugerah lebih besar lagi akan berpotensi didapatkan. Jadi kalau nggak disiapkan dari sekarang, bisa terjadi saat Ramadan ada penurunan kualitas. Sementara, hati-hati, momentum ini hanya terjadi di Ramadan saja. Karena itulah katanya pun sesuai. Ya, kenapa yang dipilihnya Ramadan? Ada ahli bahasa di karangan para ulama, itu sampai meriset. Ya, betul, nama-nama itu sudah ada. Nama-nama bulan sejak sebelum Islam itu sudah ada. Al-Muharram sampai dengan Dzulhijjah. Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal, berakhir Jumadal Ula, Jumadal Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sudah ada. Tapi kenapa dipertahankan? Dan kenapa ibadah siam itu ditunjuknya bulan Ramadan? Ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, karena ternyata dari nama Ramadan pun ada kesesuaian makna. Dari kata Ramadhan, sifatnya disebut dengan Ramdha, kata Ramadhan, sifatnya disebut dengan Ramdha. Ramadhan secara bahasa adalah sesuatu yang terik membakar, terik panas membakar. Ada sesuatu disimpan, kalau sinar matahari itu sedang terik-teriknya, kemudian ada kerikil-kerikil, ya kerikil-kerikil itu kena, atau pasir-pasir di padang Sahara itu kena kemudian sinar yang terik itu sehingga menjadi panas. Orang Arab katakan itu Ramdha. Ya, kalau kita ingin merubah ke bentuk superlatif, saking panasnya, panas yang sangat dahsyat, yang menjadikan segala yang dekat dengannya bisa terbakar. Itu tambahkan alif dan nun di ujungnya. Ramadhan, kata dasarnya tambahkan alif dan nun di ujungnya. Menjadi Ramadan. Ini. Ramadan, kenapa disebut dengan Ramadan? Di antara kesannya, bahkan secara bahasa, ingin memberikan kesan bahwa di bulan ini banyak dosa-dosa yang dibakar.
kesalahan-kesalahan yang digugurkan, dihanguskan seketika sehingga selesai Ramadan, keadaan fitrah manusia kembali kepada jiwa yang bersih lagi. Ya, kosong kembali, baik kembali, serta siap diisi dengan amalan-amalan yang lebih berkualitas. Itulah Ramadan. 1. 2. Hanya di Ramadan semua potensi doa cepat terjawab. Semua potensi doa cepat terjawab. Ini. Baik siang ataupun malamnya. Ya, standar umum dalam berdoa, siapapun berdoa, Allah kabulkan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, ya, kepada seluruh hambanya, kata Allah, Rabbu berfirman, kalian minta, kalian berdoa, aku akan jawab sesuai dengan kebutuhan kalian, bukan keinginan. Karena sifat doa dalam Al-Quran hanya mengabulkan apa yang dibutuhkan, bukan memberikan apa yang diinginkan. Karena tidak semua yang diinginkan hamba itu berkesesuaian dengan apa yang dia butuhkan. Jelas ya? Baik. Ramadan spesial. Ramadan spesial. Di hari-hari biasa kadang kita minta, betul diberi. Ya, ada waktu-waktu yang khususnya, ada di sepertiga malam, di antara 2 iqamah, itu mempercepat terkabulnya doa, cepat. Ya, jadi ketika minta, ada yang seketika dikabulkan, ya, ada yang kemudian dalam suasana salat di mihrab baru selesai kemudian meminta, seketika turun jawaban seperti Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 38 sampai 39 itu. Tapi Ramadan tak. Ramadan 24 jam. Siang dan malamnya. Terbuka peluang untuk berdoa yang setiap kali berdoa berpotensi berkali lipat atau 2 kali lebih cepat lah setidaknya dari hari biasa untuk dikabulkan. Ya, karena itulah di antara sekian ayat Ramadan yang Allah turunkan itu ada di antaranya ayat tentang doa. Jadi paket ayat puasa itu, rangkaian ayat puasa itu di Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 sampai 187. Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Ini rangkaian ayat puasa, ayat Ramadan. Jadi dia tidak berdiri sendiri. Ya, ada sebagian kalangan kalau disebutkan ayat puasa dia hanya fokus kepada ayat 183 saja. Pada Ramadan satu rangkaian sampai 187. Ayat 186-nya itu khusus tentang doa. Coba dicek ya. 183 berupa perintah kewajiban. 184 toleransinya. 185 itu interaksi amalannya dengan Al-Quran, dan sebagainya. 186 ayat khusus tentang doa. 187 nanti terkait dengan kebolehan-kebolehan kegiatan di malam hari, perkara terkait dengan makan dan minum, sahur sampai dengan puasa. Kembali ditutup dengan takwa lagi. Dibuka dengan takwa, ditutup dengan takwa. Ya? 186-nya khusus tentang doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idza sa'alaka, idza sikit kita bahas jenak ya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Baik, sedikit saja saya perdalam. Idza jika berjumpa dengan bentuk infinitif verb kata kerja, bentuknya past tense di sini, sa'ala, maka maknanya berubah menjadi mudhari'. Dan kesan yang ditunjukkan pernah terjadi di masa lalu dan akan terjadi pula di masa depan sampai kapanpun. Jelas ya? Baik. Jadi seakan ingin memberikan kesan mudhari' itu kalau di bahasa Inggris lebih mudahnya present continuous future, ya. Present continuous and future. Okay? Lil mudhara'ah hal wal istiqbal. Bahasa Arabnya demikian. Untuk menunjukkan sesuatu yang terjadi, ya pada saat ini terjadi, kemudian terus berkelanjutan sampai kapanpun. Baik ya? Nah ini maknanya. Wa idza sa'alaka ibadi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika saat ini ya, nanti ada yang datang kepadamu. Dan ini nanti akan menjadi fitrah manusia. Akan datang pula nanti, bukan hanya sekarang.
Ya, setelah engkau wafat pun ini akan terjadi lagi. Ke depan terjadi lagi sampai kehidupan berakhir. Ya. Dalam suasana apa? Spesifiknya suasana Ramadan. Karena ayat ini termasuk dalam rangkaian ayat Ramadan. Bisa dipahami dalam konteks yang umum terkait doa, tapi spesifiknya kalau kita melihat tentang konteks ayatnya, ini erat sekali tersambung dengan Ramadan. Karena itu pembukanya dibuka dengan waw, wawnya ataf yang menyambungkan makna ini dengan keterangan sebelumnya. Ini ada waw, waw ataf. Ya. Wawnya menyambungkan ke ayat 185, 184, 183. Itu tentang Ramadan, ayat puasa. Ya, jadi kalau kita mau terjemahkan dengan tafsir detilnya, dan bila dalam suasana Ramadan itu. Nah, kalau kita bawa umum, boleh. Dan bila ada yang datang kepadamu bertanya. Nah, tapi kalau kita bawa ke suasana Ramadan, dan dalam suasana Ramadan itu, jika ada yang bertanya kepada Muhammad SAW, kan? Di antara hambaku, anni, untuk mendekat kepadaku. Ya, meminta wasilah pada Rasulullah. Bagaimana caranya mendekat kepada Allah? Kan? Bagaimana caranya bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baik. Fa inna qarib. Cepat kabarkan kepadanya, aku begitu dekat. Wah, ini Masya Allah, ini secara psikologi ini bagus sekali ayat ini. Jadi memberi harapan yang utuh, yang paripurna kepada hamba, sehingga tidak banyak kemudian bertanya dan tidak ada peluang, menutup celah untuk kecewa. Ya, ada Ustaz Adi mau visit nih ke Malaysia. Ya, orang sudah tanya kapan? Terus dijawab sebentar lagi tiba, sudah dekat. Nah, itu memberikan harapan dibanding dengan Anda mengatakan ini belum jelas nih, belum ada keterangan nih karena ada karantina sana dan sini. Nah, itu memberikan satu peluang untuk kecewa. Allah langsung menutup peluang itu dengan mengatakan fa inni qarib. Aku dekat. Dan Allah sudah tahu motif orang untuk mendekat itu, untuk bertakarub kepada Allah. Motif setiap hamba untuk mendekat kepada Allah pasti motifnya meminta. Umumnya berdoa. Doa. Karena itu sebelum ditanyakan langsung dijawab, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pasti akan mengabulkan apapun yang mereka minta, ya kan? Ketika mereka bermohon kepada aku. Nah, jadi dahsyatnya Ramadan itu mempercepat terkabulnya doa. Kalau kita tarik ayat ini pemaknaannya ke ayat rangkaian puasa. Aku akan mengabulkan apapun yang dia minta. Sepanjang dia mau bermohon, lalu dia buktikan dengan falyastajibu li, cepat merespon seruanku. Ini siamnya, qiyamnya, solatnya, ibadah lainnya. Waliyu'minu bi, lakukan dengan dasar iman. Ya ayyuhalladzina amanu, kan? La'allahum yarsyudun, dan demi itu kalau mereka serius, aku berikan jalan keluar untuk mereka yang membebaskan dari kesulitan-kesulitan itu. Dan siapa yang mendekat ini? Ibad. Ibad itu kalau disebutkan di Al-Quran, umumnya menunjuk pada dua golongan. Satu, kalau bukan hamba Allah yang saleh, seperti di surah Al-Furqan itu, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, itu hamba Allah yang saleh. Atau yang kedua, hamba Allah yang merasa salah. Jadi ada yang saleh, ada yang banyak salah. Ada yang banyak solehnya, ada yang banyak salahnya. Yang salah pun di Al-Quran disebut ibad juga kalau dia mau taubat. Itu ada di Quran surah ke-39 Az-Zumar di ayat ke-53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan Muhammad, viralkan pada semua hamba-Ku yang telah terjerumus dalam banyak kesalahan. Israf itu banyak salahnya. Hampir semua salah dia kerja. Hampir semua salah dia kerjakan. Tapi selalu ada dorongan taubat. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah berpotensi mengampuni semua dosa-dosa yang pernah dikabulkan. Ini menarik. Jadi yang saleh dipanggil ibad. Motifnya kalau saleh, dia meminta ketaatan. Orang saleh kalau berdoa, minta ditingkatkan ketaatannya. Supaya meningkat ibadahnya, meningkat amal salehnya, meningkat ketakwaannya. Orang salah dia berdoa, minta taubat. Nah, karena itu fitrah Ramadan, banyak orang berdoa. Ya, sila kalau tak percaya lihat nanti ketika tiba Ramadan, banyak orang berdoa. Siang malam berdoa, sepertiga malam berdoa. Kita lihat nih ada pojok-pojok masjid orang menangis, teteskan air mata. Siapa mereka? Masya Allah. Orang saleh yang minta husnul khatimah. Kita lihat pojok satu lagi, dalam sujud dia menangis, pasrah dirinya kepada Allah, air matanya berurai. Siapa orang tuh? Ternyata dia orang yang taubat kepada Allah. Orang salah yang menyadari kesalahannya. Masya Allah. Ya, dan Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang gemar bertaubat dibandingkan dengan orang saleh yang tidak pernah merasa salah. Ya. Nah, inilah Ramadan.
Nah, kita harus terbiasa dengan itu. Siapkan dari sekarang. Maka dari sekarang kita harus berkaca, bercermin pada diri kita itu, apa hal yang kiranya mesti kita perbaiki, yang kita akan mohonkan kepada Allah. Apa yang kurang-kurang nih? Apa yang harus ditambahkan? Apa yang akan ditingkatkan? Jangan lihat diri pribadi saja. Ada anak-anak, ada keluarga, ada suami, istri, anak-anak, cucu, dan sebagainya. Ya, karena di Al-Quran ketika insan beriman itu meminta, dia bukan hanya meminta untuk dirinya. Dia meminta minimal untuk keluarga besarnya. Karena itu banyak di Al-Quran dhamir kata ganti untuk meminta, berdoa kepada Allah menggunakan bentuk jama'. Na. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Na. Ya, karena itu insan beriman ketika menyiapkan amalan, dia siapkan untuk keluarga besar saling bersinergi. Itu ada di Quran surah 52 At-Tur, di ayat ke-21. Walladzina amanu, dan suami istri, keluarga besar yang beriman itu, ya, dia siapkan amal saleh, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan disertai pula dengan semua keturunan dia itu beramal saleh pula. Jadi orang tua ada yang mendoakan untuk anak cucu mendoakan pula untuk orang tua. Semua beramal dengan harapan bisa berkumpul di surga. Apa kata Allah? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan himpun mereka semua di surga, satu tempat. Karena itu jangan anggap biasa doa. Ya, doa ibu untuk anak penting. Ya, doa istri untuk suami penting, doa suami untuk istri penting, doa keluarga untuk anak-anak penting itu. Ya, jangan dianggap biasa. Ya, jangan dianggap biasa karena itu roh orang beriman itu ada pada doanya. Hubungan antara Rabb dengan hamba itu terletak kepada doa. Karena itu kita diminta salat itu untuk berdoa. Diminta salat itu untuk berdoa. Secara fikih, salat disebut salat itu artinya doa. Ya, alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imrin bima kasaba rahin. Kami tidak akan sia-siakan kalau mereka berusaha mewujudkan pertemuan itu dengan menunaikan amalan-amalan saat di dunia. Saling mendoakan, beramal dengan baik. Tapi kalau tak mereka kerjakan pun itu pilihan. Mereka tergadai dengan ikhtiar mereka sendiri. Ini. Ya. Dan yang ketiga, saya agak percepat karena sedikit lagi berakhir ya. Kita belum ke kurikulumnya itu. Ya, yang ketiga adalah banyak dilimpahkannya pahala. Masya Allah. Sudah dapat ampunan, doa cepat terjawab, pahala pun berlimpah. Masya Allah. Ya, dan tak ada yang semisal puasa. Ya, tuan-puan bisa cek misalnya teman-teman di hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 1904. Atau langsung masuk saja di kitab As-Siyam. Sahih Al-Bukhari, kitab As-Siyam. Hadisnya hadis qudsi lah. Hadis qudsi. Ya, apa yang Nabi sampaikan sallallahu alaihi wasallam mengutip kemudian dari firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyampaikan, langsung saja saya ke puncaknya, ke ujungnya karena hadisnya cukup panjang. Ya, hadisnya cukup panjang, tapi yang paling menarik adalah perhatikan kalimatnya. As-siyamu li wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi asyri amsalha. Baik ya, ini penutup hadisnya. As-siyamu li wa ana ajzi bihi. Semua ibadah itu terbuka. Malaikat mencatat, diberikan pahala. Ukuran pahala itu di setiap perbuatan, paling sedikit standar, itu 10 poin. 10 poin. Dari setiap perbuatan baik. Setiap perbuatan baik yang berpotensi mendatangkan pahala itu disebut dengan hasanah namanya. Hasanah. Ya, jadi semua perbuatan baik yang berpotensi mendapatkan pahala karena dilakukan kerana iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala itu disebut dengan hasanah. Ya, itu ada di Quran surah ke-6 ayat 160. Quran surah 6 ayat 160. Ya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang bisa berbuat satu kebaikan, ya, yang didasari kerana iman, berpotensi dapat pahala, setiap satu perbuatannya dapat 10 poin. Ini poin ini disebut ajrun namanya. Poinnya disebut ajrun. Jamaknya disebut dengan ujur. Lahum ajrun ghairu mamnun. Ajrun. Baik ya. Ini jangan dihitung seperti hitungan manusia. 1, 2, 3, 4 sedikit. Tapi kalau kita lihat dengan menggunakan hitungan hadis, Nabi pernah ilustrasikan di hadis Muslim. Seorang yang ke masjid saja dengan niat ibadah. Dia barulah datang ke masjid itu, baru saja tiba di masjid, dia belum kerjakan apapun.
Dia berniat untuk ibadah. Dia mau sholat di situ, dia mau i'tikaf, dia mau baca Quran. Baru sampai ke masjid, kata Nabi, dia dapat 25 kebaikan. 25 poin. Jarak satu keduanya 500 tahun. Dua ketiganya 500 tahun. Demikian sampai akhirnya. Jadi jangan dikira sedikit. Pahala itu baru ditampakkan oleh Allah nanti di ujung kehidupan saat sakaratul maut. Karena itu banyak orang yang terlihat gembira, senang pahala yang ditampakkan. Ya, tempat pulang yang ditampakkan, dalam keadaan senang dia gembira, hatinya tenang, saat tenang itulah tak sadar dia sudah berpulang. Itu yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Quran surah ke-89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, Sayyidah Asiyah itu yang istrinya Firaun kan meninggalnya saat ditampakkan surganya. Ketika dia berdoa dan doanya viral kan di Al-Qur'an. Rabbi ibnili baitan 'indaka fil jannah, ya Allah mohon bangunkan aku satu istana di surga. Wa najjini min fir'auna wa 'amalihi, dan selamatkan aku dari siksaan Firaun nih. Ya, karena itu Allah tampakkan langsung istananya, ketika tampak dia senyum. Firaunnya langsung komen pada saat itu, ini mau disiksa perempuan ini malah senyum katanya. Dia tak sadar kalau sedang melihat istananya, kemudian diwafatkan oleh Allah sehingga tidak merasakan hukuman yang Firaun berikan pada saat itu. Ya, itulah itu dampak dari hasanah ini. Nah, sehingga kita sering berdoa. Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzabannar. Kita sering minta, ya Allah jadikan semua perbuatan kami ini di dunia itu berpotensi mendapat pahala. Makan berpahala, minum berpahala, berpakaian berpahala, bekerja berpahala, dan di akhirat dikonfirmasi pahala itu sehingga membebaskan kami dari ancaman neraka. Itulah hasanah. Itulah hasanah. Nah, standarnya 10 poin. Ada orang sholat dapat 10. Ya, nanti meningkat kualitas amal, meningkat lagi jumlah ini. Orang infak misalnya naik, standarnya 700. Al-Baqarah ayat 261. Quran surah 2 ayat 261. Anda berinfak satu poinnya itu sama dengan setidaknya, sedikitnya itu 700 poin. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumulatin mi'atu habbah. 700 poin. Baca Al-Quran, setiap hurufnya 10. At-Tirmidzi nomor hadis 2915. Ya, dari 2910, 2915, 2920. Itu di 3 tempat tuh. Dari mulai pahalanya berapa, memberikan mahkota atau orang tua, sampai naik ke atasnya diberikan mahkota dan jubah terindah oleh Allah. Di 2910-nya Nabi mengatakan, man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang bisa baca satu huruf saja dari Al-Quran, satu huruf saja, dia berpotensi dapat 10 kebaikan. Setiap hurufnya. Walam aqul alif lam mim harfun. Aku tak katakan alif lam mim satu huruf, kata Nabi. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Walikulli harfin asyru hasanat. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Dan hampir tak ada orang Islam baca Quran cuma sehuruf lah. Nun. Sudah lumayan 10 poin. Tak, dia akan teruskan. Al-Fatihah saja berapa ayat tuh? Berapa huruf kali sekian. Itu gambarannya. Puasa tak. Puasa terlepas dari semua hukum nih. Nabi menyampaikan, as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Khusus puasa itu hubungan spesial antara hamba denganku, dan aku memberikan peluang pahalanya tanpa batas. Kembali kepada Allah. Bisa Allah berikan 1000, 1 juta, ya, lebih daripada itu dan sebagainya. Tanpa batas. Ya, walaupun wal hasanatu bi asyri amsalih, walaupun standarnya itu 1 sama dengan 10, tapi puasa keluar dari hukum itu. Limpahan pahalanya tak terukur. Apalagi ketika mendapati momentum-momentum besar seperti malam Al-Qadar. Itu malam Al-Qadar saja kita dapati ibadah di malam itu lebih dari 1000 bulan. Jangan keliru ya, bukan 1000 bulan, tapi lebih dari 1000 bulan. Karena ayat Qur'annya berbunyi khairum min alfi syahr. Lailatul Qadri khairum min. Khair min itu lebih dari. Jadi kalau 1000 bulan itu kurang lebih lah 82 sampai 85 tahun, maka lebih dari itu. Jadi kalau ada orang bangun dia solat di malam itu, baru solat 2 rakaat nih, solat 2 rakaat. Kemudian dia istighfar misalnya, itu nilai solatnya sama dengan setidaknya paling sedikit 85 tahun solat tanpa henti terus dia solat. 85 tahun. Kalau dia istighfar diampuni dosanya, dia berdoa minta surga, wafat pada saat itu, Masya Allah. Anugerah besar itu. Ya, lebih daripada mendapatkan musangking tuh. Ya, inilah 3 gambaran yang tak ada di luar Ramadan. Cuma di Ramadan saja. Jadi kalau kita tak siapkan dari sekarang, tertinggal, rugi, jauh. Nah, sekarang pertanyaannya, apa persiapan yang Nabi pernah contohkan kepada kita supaya bisa maksimal di Ramadan untuk mendapatkan ini?
Nah, sekarang kita ingin mendapatkan harapan-harapan ini. Dan nanti kalau digabungkan semua ini, hamba yang diampuni oleh Allah, yang doanya tepat terjawab, dan berhasil mendapatkan himpunan-himpunan pahala yang nyaris tanpa batas, itu akan merubah kepribadian dirinya, bertransformasi menjadi kepribadian yang lebih baik, lebih mulia. Ya, nanti karakter moral kebaikan dalam dirinya akan keluar dan menjadikan keadaan dirinya berubah menjadi hamba yang lebih baik. Karakter moral itu disebut dengan takwa namanya. Itu kumpulan kebaikan-kebaikan. Di situ berkumpul kejujuran, kesabaran, kerendah hatian, dan sebagainya. Jika itu mampu keluar menjadi karakter kinerja dengan perilaku, jujur itu sifat. Ketika disogok bisa menolak. Ya, ketika diajak korupsi bisa menjauh. Itu sikap namanya. Ya. Sifat itu khair. Berubah menjadi sikap itu ma'ruf. Jika seseorang mampu mengeluarkan takwanya yang bersemayam dalam diri menjadi sikap, itu kata kerjanya disebut dengan tattaqun. Jadi akumulasi ini kalau serius didapatkan, itu bisa merubah seorang hamba menjadi pribadi yang bertakwa. Hanya ternyata kata takwanya oleh Al-Quran dibentuk bukan dengan kata benda, tapi kata kerja. Allah tidak mengatakan muttaqin, la'allakum takunu minal muttaqin, tapi la'allakum tattaqun. Menggunakan kata kerja. Kenapa menggunakan kata kerja? Karena semua ini tidak bisa diraih begitu saja, tapi harus disopotkan dengan kesungguhan dalam berusaha. Kesungguhan dalam bekerja. Jadi yang dituntut saat Ramadan itu ikhtiarnya. Dan tidak akan sempurna ikhtiar itu tanpa persiapan sebelum masuk kepada waktunya. Inilah kurikulum yang kita akan turunkan. Bagaimana Nabi mengajarkan kita menyiapkan diri sebelum masuk bulan Ramadan. Dengan cepat. 1. Di antara kurikulum yang Nabi ajarkan, yang pertama adalah mencoba untuk menarik latihan puasa jauh sebelum Ramadan. Jadi sebelum sampai ke Ramadan, kita berlatih dulu siamnya. Ini kan ada amalan siam, qiyam, sampai dengan ke bawahnya. Nah, sekarang kita keluarkan yang pertama karena yang pokoknya adalah siamnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Maka contoh pertama yang langsung dilakukan Nabi SAW sebelum sampai ke bulan Ramadan adalah beliau memperbanyak siam. Memperbanyak puasa. Sunnah tentunya. Memperbanyak puasa sunnah. Ya, baik dimulai dari sekarang, Rajab. Rajab tuh hadisnya banyak nanti. Ada hadis umum yang terkait dengan bulan-bulan hurum, ya, bulan-bulan hurum yang kita diminta untuk meningkatkan puasa di dalamnya, ya kan? Nanti ada hadis spesifiknya dari Al-Bahili, ya, yang Rajab pun termasuk bulan Al-Hurum. Memang banyak menyebar hadis-hadis dhaif dan palsu yang terkait dengan motivasi menunaikan semangat puasa di bulan Rajab. Ya, tapi yang bermasalah hadis palsunya. Ada juga yang sahih nanti yang memang menunjukkan kepada puasanya. Di puasanya boleh dilakukan, silahkan di bulan Rajab. Tapi hadis palsunya itu yang kita jauhkan. Ya. Jadi yang pertama puasa. Dan jangan keliru. Ketika masuk bulan Sya'ban, lebih meningkat lagi. Bahkan kata Sayyidah Aisyah, aku tak pernah menyaksikan Rasulullah SAW banyak menunaikan puasa sunnah, ya kan? Itu kecuali di bulan Sya'ban. Banyak menunaikan puasa sunnah selain Ramadan. Jadi beliau menyempurnakan puasa fardunya di Ramadan dan banyak menunaikan puasa sunnahnya di bulan Sya'ban. Banyak menunaikan puasa sunnah. Di Sya'ban itu puncak latihan. Dan manfaatnya sangat besar. Ya. Apa di antara manfaat langsungnya kita bisa merasakan? Ya, bagaimana kemudian mengondisikan keadaan tubuh kita sehingga metabolisme tubuh kita yang biasanya misalnya melakukan aktivitas jam sekian sampai jam sekian, makan biasanya jam sekian sampai jam sekian, diatur sebelum sampai ke Ramadan itu. Sehingga ketika sampai Ramadan sudah terbiasa. Ya, jadi orang-orang yang tidak pernah berlatih, Rajab dia tak mau puasa, Ramadan dia tidak berlatih, nanti ketika sampai Ramadan kagetlah dia. Ya, banyak istirahatnya, banyak tidurnya, baru sahur sudah tanya jam berapa kita buka hari ini. Sampai ke kantor tempat kerja yang dicari mushola untuk tiduran, gitu kan? Nah, ini kenapa? Karena tak berlatih, tak menikmati. Padahal orang puasa itu kalau benar puasanya dia kuat-kuat. Ya. Itu pertahanan kedaulatan itu saat perang Badar, itu saat Ramadan. Fathu Makkah saat Ramadan. Ya, Indonesia itu saat mendapatkan kemerdekaan, proklamasi, itu Ramadan. Hari Jumat bulan Ramadan itu. Ya, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 itu, ya. Nah, itu Ramadan. Jadi saya tarik kembali ke sini,
Ya, maka sunnah yang pertama, sekarang sudah mau akhir Rajab, mau masuk Sya'ban, tingkatkan puasa sunnah. Redaksi hadisnya memperbanyak. Ingat, saya ulang ya, redaksi hadisnya itu memperbanyak. Memperbanyak itu bisa relatif ke setiap orang. Ya, ada yang belum pernah puasa, sehari puasa pun sudah banyak buat dia. Jadi mulai dengan hari Senin dia puasa, misalkan. Nanti dia jeda sebentar istirahat dulu, Kamis dia puasa. Nah, sudah baik nanti puasa lagi Ayyamul Bid, ya 13, 14, 15. Setelah itu perbanyak, redaksinya perbanyak sampai merasakan kesesuaian ya dengan ritme puasa itu. Kalau tubuhnya sudah merasakan nyaman, terbiasa, nanti mudah dibawa ke Ramadan. 1. 2. Tingkatkan ibadah malam. Qiyamul Lail. Qiyamul Lail. Ingat, karena bukan hanya siangnya, malamnya pun ada ibadah yang diburu. Kehilangan malam, ya malam, satu malam saja Ramadan tuh ruginya tak bisa diganti di malam-malam lainnya. Ya, dalam konteks ibadah ya, dalam konteks ibadah. Kehilangan satu malam, apalagi dia hilang, dia tak dapat malam Al-Qadar misalnya. Itu tak bisa disamakan, tak bisa diganti dengan sekian ratus malam lainnya. Karena itu butuh persiapan. Dari sejak sekarang berlatih, bangun. Walaupun sekejap saja, sebentar saja dia bangun. Ya, tak usah dipaksakan terlampau panjang ya. Mungkin misalnya kalau sekarang di Indonesia itu subuhnya sekarang 4.37. Dia bisa bangun jam 4 lah. Wudu. Salat dulu 2 rakaat. Kan hadisnya juga 2 rakaat dulu. Ya, mulai dengan 2 rakaat. Belum terbiasa mulai dengan 2. Salatul laili masna masna. Wa idza khasyya ahadakumul fajra falyutir raka'atan wahidah. Salat malam tu tunaikan paling sedikit 2 rakaat. Kalau khawatir akan tiba fajar, segera tutup witir 1 rakaat. Mulai dengan 2 rakaat. Nanti nikmat tambah 2 lagi. Nikmat tambah 2 lagi. Terus sampai merasakan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, memperbanyak doa pada Allah Subhanahu wa taala. Saat sampai bulan Ramadan, ini kebiasaan yang sudah dibangun selama sebelum Ramadan, sudah terbiasa dipraktikkan saat Ramadan. Dan akan dinikmati. Ini poinnya. Jadi bukan sekedar dikerjakan sholat, tapi menikmati. Ya, beza antara sholat, sekedar sholat dengan menikmati sholat. Itu lain. Keadaan sholat, berdoa, yang baik itu yang memberikan pengaruh kepada roh. Itu caranya yang disebut dengan khusyuk. Jadi ketika kita berdoa, kita merasakan getarannya kepada jiwa kita. Menggerakkan keadaan tubuh kita. Kadang kita menangis. Salat itu yang enak ketika ditunaikan ada getaran kepada jiwa. Sehingga terasa ketenangannya. Ya, sesuatu yang berdampak kepada jiwa, kepada roh. Itu disebut dengan tarwihah. Tarwihatun. Pekerjaan yang dilakukan yang berdampak kepada roh. Kalau berkali-kali itu dilakukan, solat lagi, berdoa lagi, maka dijamakkan tarwihah menjadi tarawih. Tarawih. Dari sinilah awal mula kata tarawih itu muncul. Tarawih. Jadi tarawih itu bukan nama solatnya. Tarawih itu sifatnya. Sifat keadaan solat yang ditunaikan yang berdampak ketenangan pada hati. Nah, itu bagaimana kita bisa mendapatkan kualitas itu kalau tak pernah berlatih sebelumnya. Ya, karena itu di Ramadan tingkatkan tarawihnya. Artinya apa? Kualitas solatnya. Jangan sekedar solat. Karena kata Nabi pun, hati-hati. Rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Nanti ada orang terlihat malam Ramadan itu dia bangun, cuma naik turun menghabiskan waktu malam. Dia tidak merasakan nikmat dalam solatnya. Karena itu ulama lebih mempopulerkan nama sifatnya dibandingkan nama solatnya. Nama solatnya qiyam Ramadan. Sifatnya tarawih. Tapi ulama kita katakan, ayo tarawih. Maksudnya apa? Kalau kamu bangun tunaikan solat ini, tunaikan dengan benar. Sampai ada kenikmatan dalam jiwamu. Kenikmatan kepada rohmu. Saat nikmat itulah dalam jeda di antara 2 solat itu kita berhenti sejenak. Kita katakan doa yang tadi Nabi bimbing. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Begitu rohnya kemudian terasa, ada ketenangan, ada konektivitas, chemistry-nya baik, kita berdoa, ya Allah, Engkau mencintai hamba-Mu yang memohon ampunan kepadamu. Sedangkan Engkau maha pemaaf, maha memuliakan. Hamba sekarang berengada minta ampunan, ya Allah. Apa kata Nabi? Diampuni dosa-dosanya, bahkan yang telah berlalu. Inilah tarawih. Ya. Jadi nanti kita lihat. Jangan sampai nanti ada orang 11 rakaat, 1 jam, 23 rakaat, cuma 7 menit lah. Nah, itu nanti tarawihnya dipertanyakan ya, nanti kita perbaiki pelan-pelan. Yang ketiga agak cepat sekali, menyiapkan agenda infak.
Wah, karena ini obral pahala nih, Ramadan ini obral pahala. Secara singkat, infak itu adalah ibadah yang diungkapkan atau disampaikan dalam bentuk pemberian materi, share secara materi. Itu infak. Bentuknya tidak hanya uang. Ya. Bisa pakaian kah? Bisa makanan kah? Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam hadis yang sahih. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling mulia, paling dermawan, paling mudah memberi, paling lembut orangnya, dan bertambah pemberian dan kelembutnya saat tiba Ramadan. Dan bertambah pemberian dan kelembutannya saat tiba Ramadan. Sampai-sampai mengalahkan lembutnya angin yang bertiup sepoi-sepoi. Ya, Nabi itu kalau sudah tiba Ramadan, Masya Allah. Dan apa yang terjadi? Nabi pun share kepada umat. Karena ini contoh buat umat. Ya, kata Nabi, siapa yang mampu berbagi dengan orang puasa tuh, walaupun hanya sebiji kurma atau sehirup air. Nah, ini motivasi kepada kita, apa yang ada, coba kita siapkan untuk berbagi. Ya, bukan berarti harus kasih cuma kurma sebiji, tidak. Ya, tapi ini contoh, sedikit yang ada pun kalau bisa dibagi, saking besarnya pahala di balik itu. Kata Nabi, apa yang dikatakan oleh Nabi? Ya, dicatatkan pahala semisal orang yang puasa di hari itu tanpa dikurangi sedikit pun. Ya, tuan puan siapkan satu kurma misalnya, ya, atau satu air untuk diberikan, dia minum, dari minum tu dia solat, ya, dia batalkan puasa, dapat bagian dari pahalanya tanpa dikurangi sedikit pun. Karena itu dari sekarang disiapkan. Rencana apa yang mau disiapkan? Minimal kita punya anggaran dah. Ya, misalnya taruhlah berdasar batas ya, keinginan dan kemampuan masing-masing. Kalau kita ambil misalnya RM30 lah untuk di Malaysia, ya, atau di Indonesia 30.000 misalnya kita siapkan sehari 1.000, sehari 1.000, ya, sampai 30 hari, ya, untuk memenuhi ini aja. Yang penting sunnah Nabi kita praktekkan. Jangan lihat besar kecil, lihat keikhlasannya. Ada lebih dari itu, alhamdulillah, berikan, catat, sampaikan. Karena itu khusus untuk Ramadan Allah buka kasyaf semua fitrah orang beriman untuk berbagi. Sekarang orang minta depan mata belum tentu diberi. Nanti datang Ramadan, Anda akan catat berapa banyak fakir tempat ni, berapa banyak miskin di sini, berapa banyak dhaifah. Itu fitrah. Karena itu dari sekarang kita siapkan, mumpung ada sebulan lebih ke depan, berapa anggaran yang kita siapkan untuk Ramadan. Ya, untuk apa? Minimal memenuhi sunnah Nabi. Ya, kan sifat kita tuh patuh saja pada perintah. Ya, makanan nanti berapa berbagi. Dulu saya masih mendapatkan suasana saat kecil tuh, budak-budak kita lihat ibu kita tuh, ya, bagaimana menyiapkan makan untuk dibagi di masjid. Dan setiap masjid tuh punya catatan. Di kampung ni, RT ni ada sekian rumah. Berbagi itu. Hari pertama sampai sekian, Ibu Anu siapkan makanan. Hari sekian siapkan makanan. Itu demi menjemput sunnah Nabi SAW. Dulu masih ada seperti itu. Ya, Masya Allah. Ya. Ini infak. Kemudian yang keempat, saya batasi ini terakhir, adalah menyiapkan diri untuk banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran. Baik bacaan, pengkajian, ataupun hafalan. Ya. Siapkan dari sekarang, banyak berlatih baca Al-Quran, karena Ramadan itu bulan Quran. Ramadan bulan Al-Quran, dan langsung turun ayat menyandingkan Ramadan dengan Al-Quran. Al-Baqarah ayat 185. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Saking pentingnya Al-Quran, Nabi pun bertadarus khusus spesial bulan Ramadan. Beliau khatam sekali. Bisa beliau khatam ratus-ratus kali, bisa. Tapi kenapa dicontohkan sekali? Untuk memudahkan standar bagi umatnya. Ya, bagi umatnya. Contoh minimal, sekali saja kita bisa khatam. Bisa baca Al-Quran. Ada yang kedua, kalau sekedar baca itu qiraah namanya. Kalau kita mau kaji, maknanya, saya sudah khatam pertengahan Ramadan. Saya ingin siapkan nanti, saat masuk Ramadan, saya ingin mengkaji, tahu makna tafsirnya. Al-Fatihah minimal selama Ramadan. Siapkan, boleh. Pahalanya banyak. Ya, yang terakhir puncaknya menghafal. Jadi kalau ada waktu untuk menghafal Quran, Ramadan itu yang spesial. Kami punya program di sini untuk menghafal Quran. Itu Masya Allah, kita coba cek menghafal metode karantina 30 hari 30 juz hafal Al-Quran. Tapi saat Ramadan terjadi percepatan. Ada yang belasan hari, 20 hari, 24 hari, itu hafal 30 juz ya, Al-Quran. Ramadan itu spesial. Ramadan spesial. Nah, pahalanya pun melimpah tanpa ukuran standar yang telah disebutkan. Karena itu 4 ini saja yang kita hadirkan, disiapkan warming up Ramadannya dari sekarang. Jadi siap-siap puasa. Kalau Rajab itu tak ada batas, tak harus tunggu hari Senin. Ya, misal kalau Jumat kan kita rayanya untuk umat Islam itu hari Jumat. Ya, kita ambil misalnya Sabtunya, Ahadnya, atau Senin tak apa. Senin kita ambil, kemudian misalnya rehat sejenak boleh, kalau mau nyambuk Selasa boleh. Ya, yang penting redaksi memperbanyak. Nanti Sya'ban bisa diperbanyak lagi.
ini siamnya, qiyamnya tanpa batas, kita bisa malam berlatih dari mulai 2 rakaat tutup 1 rakaat. Kemudian siapkan agenda infak dari sekarang seperti apa gambarannya. Lalu siapkan interaksi dengan Al-Quran dari sekarang sehingga kita bisa membiasakan diri dan bisa mengatur berapa banyak ayat yang bisa kita khatamkan, dan kita rencanakan di bulan Ramadan sesuai dengan targetnya. 1 hari 1 juz, 1 day 1 juz, 1 day 1 juz misal, sehingga bisa selesai saat tuntas Ramadan itu diselesaikan. Ya, dan yang kelima sebagai bonus, memperbanyak doa pada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara doa itu riwayatnya Imam Ahmad, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Itu walaupun status hadisnya diriwayatkan oleh Ziyad An-Numairi, di situ ada seorang bernama Zaidah, ada bermasalah walaupun dhaif secara sanad tapi sahih secara matan. Artinya bisa diamalkan, bisa kita mohonkan kepada Allah supaya kita diberi kekuatan sejak bulan Rajab ini untuk meningkatkan amalan, untuk bisa menguatkan warming up Ramadan kita, Sya'ban lebih berkualitas sehingga Ramadan lebih siap untuk menunaikan ibadah. Saya kira itu pengantar yang bisa saya berikan dari tausiah kesempatan sore hari ini waktu Indonesia, dan tentunya juga sore atau menjelang malam waktu Malaysia. Bagi teman-teman yang terhubung baik di Turki ataupun juga di Malaysia atau sekitarannya. Baik, yang pertama mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan, masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa memperbaiki diri. Semoga ini menjadi sarana yang baik, yang efektif untuk merubah diri kita lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga hidup kita lebih baik dari sebelumnya dan dapat mengakhiri kehidupan dengan husnul khatimah. Yang kedua, saya mengajak juga kepada seluruhnya tanpa kecuali untuk selalu meningkatkan doa-doa dalam kebaikan dan juga menyinergikan semua kebaikan dengan siapapun yang berada di lingkungan kita, yang tinggal di Malaysia, yang tinggal di Turki, atau bahkan di Indonesia sendiri. Selalu kita bersifat dan bersikap baik, selalu menjalin persatuan, menghindarkan diri dari segala hal yang bisa bersifat kontraproduktif di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita senantiasa dikuatkan dalam kebaikan. Terima kasih Pak Dubes, Ibu, memfasilitasi juga pertemuan pada saat ini. Semoga diberikan kekuatan untuk menjalankan tugas-tugas negara, bertugas di Kuala Lumpur di Malaysia, ataupun juga yang di Turki yang terhubung saat ini. Semoga senantiasa mendapatkan kelapangan dan kenyamanan serta kekuatan dalam beraktivitas. Teman-teman semua, mari kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa ini mengantarkan kita pada rahmat dan ridha Allah yang memberikan keberkahan dalam kehidupan kita sampai Ramadan tiba. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nahmaduka ya Allah kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkurak, antal muqaddim antal muakhir biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta. Ya Allah, jika ada satupun yang terhubung dengan kami pada saat ini dan memiliki lumuran dosa, jangan biarkan kami berpisah kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosa kami ya Arhamar Rahimin. Wala hamman illa farajtah, jika ada di antara kami yang tengah merasakan kegelisahan, kegundahan dalam hidup, maka mohon tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah, jika ada di antara kami yang tengah Engkau uji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Wala asiran illa yassartah, jika ada yang tengah mengalami kesulitan seberat apapun, baik di rumah tangga, di pekerjaan, kehidupan sosial, maka mohon angkat dan hilangkan segala kesulitannya. Allahumma barik lana fi hadha syahr Rajab ya Arhamar Rahimin. Wazidna al-quwwah lizdiyadit taqwa. Warzuqna ya Allah barakataka fi Sya'ban ya Arhamar Rahimin wa balighna Ramadan. Ya Allah, anugerahkan keberkahan kami dan kekuatan di bulan Rajab ini untuk beramal. Dan berikan kami kekuatan bila pun sampai ke bulan Sya'ban untuk meningkatkan ketakwaan. Dan berikan kekuatan bila sampai ke bulan Ramadan untuk menyempurnakan amal ibadah dan ketakwaan kami. Rabbana ij'al jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Ya Allah, jadikan pertemuan kami saat ini pertemuan yang penuh dengan cinta kasih, sayang pada kebaikan, saling mendoakan pada kemuliaan, dan bila pun kami berpisah, jadikan perpisahan kami mengeratkan silaturahim dan kemuliaan di antara kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala habibikal karim rasulikal mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih untuk seluruhnya, keluarga besar di Kuala Lumpur, di Turki, Datuk, Azmi, Ibu Sofi, ada saya lihat Pak Ari tadi, ya, teman-teman yang dulu di Tripoli juga.
Mas Dito, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.